Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Hikam oleh Sayyidina Al-Arif Billah Imam Ahmad Ibn Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu wa ardhah wa nafa'ana bi'ulumih wa bi anwarih wa bi asrarih fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita masuk pada hikam yang ke-50 setelah pada minggu yang lalu kita di hikam 49. Beliau muallif menyampaikan bahwa tidak ada dosa yang lebih besar di sisimu dibandingkan dosa yang menghalangimu untuk dapat berbaik sangka kepada Allah. Sebab fa inna man arafa rabbah, orang yang betul-betul kenal dengan Allah, maka dia akan menyadari bahwa dosa-dosanya itu sangatlah kecil dibandingkan kemuliaan kewelasan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Itu simpulan dari temuan kita pada minggu yang lalu. Sekarang berlanjut pada hikam yang ke-50. La saghirata idza qabala ka'adluh wala kabirata idza wajahaka fadluh. La saghirata ora ono dosa cilik iku maujud idza qabala nalikane ngadepe sapa Allah ing sira apa adluhu keadilane Allah. Tidak ada dosa kecil jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghadapi kita atau jika Allah Subhanahu wa ta'ala memperlakukan kita dengan keadilannya. Sebaliknya wala kabirota lan ora ono dosa gedhe iku maujud idza wajaha nalikane madhep sapa Allah ka ing sira. Idza wajah ka ulangi. La saghirata idza qabalaka adl. La saghirata ora ono dosa cilik iku maujud idza qabalaka nalikane madhep ing sira apa adluhu keadilane Allah. Tidak ada dosa kecil jika dihadapkan kepada keadilan Allah. Wala kabirata lan ora ono dosa gedhe idza wajahaka nalikane ngadhep ing sira apa fadluhu kanugrahane Gusti Allah. Tidak ada dosa kecil jika dihadapkan kepada keadilan Allah. Dan tidak ada dosa besar jika dihadapkan kepada keagungan atau anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus berada di antara khauf dan roja. Khauf yang mendorong kita untuk memiliki kontrol, untuk memiliki untuk memiliki kendali. Roja
yaitu gas yang menghidupkan atau yang menjalankan harapan, namanya roja. Tidak ada dosa kecil jika disandingkan dengan keadilan Allah. Dan tidak ada dosa besar jika disandingkan dengan anugerah Allah. Nah, karena kita ini tidak tahu apakah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kita melakukan dosa, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperlakukan kita dengan keadilannya atau dengan anugerahnya, maka kita berada dalam keadaan yang selalu hati-hati. Selalu hati-hati. Dalam arti kita tidak dengan mudahnya untuk melakukan dosa-dosa kecil dengan dalih, wong Allah Maha Pengampun, Wak. Jangankan dosa kecil, wong dosa besar orang membunuh, berzina saja diampuni oleh Allah, apalagi hanya dosa kecil. Ya, hanya sekedar dosa, mohon maaf, misalnya riba, hanya sekedar dosa kecil, misalnya, ya, hanya sekedar apa? Kita punya pikiran negatif dengan orang misalnya. Tapi tetap dosa kecil itu kalau kita kecilkan itu justru bisa jadi besar. Kalau kita dosa kecil, kalau kita kecilkan dalam arti kita abaikan. Ya. Sebaliknya dosa besar, kalau kita tobati, kalau kita sesali, maka itu akan menjadi kecil. La saghirata idza qabala ka'adluh. Tidak ada dosa kecil jika disandingkan dengan keadilan Allah. Karena kalau Allah memperlakukan kita dengan keadilannya, itu juga wilayahnya Allah, toh. Ranahnya Allah. Kita tidak dapat untuk mengatur Allah. Kalau Allah memperlakukan kita semua dengan keadilannya, maka dosa kecil pun ya tidak menjadi kecil. Salah satu contoh yang sering saya berikan analogi begini. Kalau ada orang ya mungkin yang dia lemparkan hanya satu butir kacang sukro, hanya satu butir kacang sukro, tapi dilemparkan ke kepala presiden, ya, dilemparkan ke kepala presiden. Ya, saya kira hanya sebutir kacang sukro mengenai kepala presiden, saya kira tidak akan sampai melukai fisik kok, gitu. Lempar gitu, satu butir sukro, ya, mengenai kepala presiden. Insya Allah kepala Pak Presiden tidak akan sampai pecah. Ya, dan saya kira tidak akan mengundang rasa sakit, ya, paling hanya sekedar sekuat-kuatnya lemparan dari biji sukro, kacang sukro itu seberapa sih? Oke. Ya kecuali misalnya pakai ketapel misalnya. Ya, ini lempar biasa. Ya. Tapi kalau ya, yang kita lihat adalah yang kita lempar itu presiden, sebagai simbol institusi negara, ya, sebagai simbol keagungan, bukan hanya sebuah sosok, tapi yang menjadi lambang kebesaran negara, wah itu bisa masalah besar. Ya, bahkan bisa akan berujung hukuman mati, gitu. Padahal hanya sekedar apa? Kacang sukro. Mungkin kalau kita sama teman, kita lempar-lemparan pakai kacang sukro itu tidak ada masalah. Tapi coba kalau yang kita lempar kok Pak Presiden, walaupun tidak akan menyebabkan luka atau cedera, kalau menghukumi, mengikuti keadilan, ya, maka sekedar melempar dengan kacang sukro itu bisa menjadi musibah besar. Artinya bisa jadi di penjara atau bahkan bisa dihukum mati. Tapi kalau misalnya presidennya itu legowo, dia mengatakan sudah tidak apa-apa, dia rakyat saya yang ya belum mengerti, dia adalah hanya tidak sengaja
dia hanya kebetulan terbawa emosi, lalu dimaafkan. Maka melempar dengan biji kacang sukro itu ya tidak berarti apa-apa, ngatan. Ya, jadi ini salah satu analogi dari tidak ada dosa kecil jika bertemu dengan keadilannya, dan tidak ada dosa besar jika bertemu dengan anugerahnya. Gih. Kedap gih. La soghirota. La soghirota min dzunubi kabal kulluha kabair. La soghirota, tidak ada dosa kecil. Tidak ada kecil min dzunubika, dari dosamu. Bal kulluha kabairun, bahkan semuanya bisa menjadi dosa besar. Kapan itu? Idza qabalaka adluh. Jika disandingkan dosa kecilmu itu dengan keadilan Allah. Wa huwa tasarrufuhu fi mulki. Apa yang disebut keadilan? Keadilan itu adalah tasarrufuhu fi mulki. Allah bertindak apa yang menjadi di dalam kekuasaannya. Min ghairi hajarin alaihi, kelawan tanpa, min ghairi hajarin alaih, dengan tanpa adanya halangan. Jadi yang disebut keadilan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memperlakukan, Allah bertindak ya, apa yang menjadi kekuasaannya tanpa ada yang dapat menghalangi. Ya, Allah mau mengazab, ya itu juga haknya Allah. Wong itu hambanya ya hamba Allah, yang menciptakan ya juga Allah. Jadi ketika Allah mengazab, ketika Allah menyiksa seorang hamba, itu bukan karena Allah zalim. Orang itu dikatakan zalim apa? Orang kan dikatakan zalim apabila dia melakukan sesuatu bukan pada tempatnya. Melakukan sesuatu bukan pada tempatnya dan bukan pada wilayahnya. Saya misalnya ada HP di depan meja saya. Ya. Saya ketika misalnya istirahat di sebuah kafe, tiba-tiba ada mobil, ada apa? Ada HP di situ. Punya orang yang ketinggalan. Lalu saya gunakan, maka saya disebut apa? Zalim. Kenapa? Karena saya menggunakan sesuatu yang bukan menjadi milik dan wewenang saya. Tidak? Apalagi saya misalnya HP itu saya lempar. Itu adalah tindakan yang zalim karena melakukan sesuatu yang bukan pada wilayah atau wewenang saya. Tapi kalau saya menggunakan HP yang ada di warung itu punya saya, ya tidak dikatakan zalim, orang miliknya sendiri. Mau saya lempar, mau saya buang, nah, itu milik saya sendiri, maka tidak disebut zalim. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala, semua makhluk ini adalah ciptaannya. Ya. Semua adalah ciptaannya. Jadi tidak ada cerita Allah Subhanahu wa ta'ala zalim. Wa ma kana Allahu bidzallamin lil abid. Allah itu tidak zalim terhadap hamba. Jadi katakan zalim itu kalau orang melakukan suatu hal yang bukan pada wilayahnya, bukan pada ranahnya, bukan pada haknya.
Sedangkan makhluk mau Allah kasih nikmat, mau Allah kasih azab itu adalah milik Allah semua. Maka Allah tidak berlaku padanya sifat zalim. Sudah. Fa idza zaharat sifatul adli alaman abghadahullah. Maka apabila nampak sifat keadilan terhadap orang yang dimurka oleh Allah, batulat hasanatuhu wa adat saghairuhu kabair. Maka kebaikan-kebaikannya itu akan sirna dan dosa-dosa kecilnya itu akan menjadi dosa besar. Wala kabirata, dan tidak ada dosa besar idza wajhaka adluh. Idza wajhaka adluh, apabila disandingkan dengan anugerahnya. Apa fadli itu? Wa huwa i'ta'us syai'i bi ghairi iwad, yaitu memberikan sesuatu dengan tanpa pamrih, memberikan sesuatu dengan tanpa ganti, memberikan sesuatu dengan tanpa imbalan. Bal jami'u dzunubika hina idzin shaghair. Bahkan semua dosamu, kalau Allah Subhanahu wa taala memperlakukan dengan anugerahnya, semua dosamu itu adalah kecil bagi Allah. Fa idza dhahara bi sifatil fadli liman ahabbah, jika Allah memperlakukan, menampilkan dengan sifat anugerahnya terhadap orang yang dicintai, idmahallat sayyi'atuhu, maka dosa-dosanya itu akan menjadi lebur. Wa raja'at kabairuhu shaghaira, dan dosa-dosa besarnya itu menjadi kecil. Walidha qala Asy-Syadzili qaddasallahu sirrah. Karena itu Imam Abul Hasan Asy-Syadzili menyampaikan, waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Ini salah satu munajat yang populer ya, dari Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, yang merupakan kakek guru dari Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Karena Imam Ibnu Athaillah Sakandari itu adalah murid dari Imam Abul Abbas Al-Mursi. Imam Abul Abbas Al-Mursi merupakan murid dari Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Jadi Imam Abul Hasan Asy-Syadzili itu adalah merupakan kakek guru dari Imam Ibnu Athaillah Sakandari yang menulis hikam ini. Ya. Dalam sebuah munajat beliau yang indah, Imam Asy-Syadzili menyampaikan, waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta. Ya Allah, jadikan kesalahan-kesalahan kami, dosa-dosa kami adalah dosa-dosanya orang yang Engkau cintai. Artinya kalau orang itu dicintai, maka kesalahan-kesalahannya kan akan dimaafkan. Ya, kalau posisi dia sebagai orang yang dicintai. Sebaliknya, wala taj'al hasanatina, dan jangan Engkau jadikan ya Allah kebaikan-kebaikan kami hasanati man abghadta, sebagai kebaikan orang-orang yang kamu benci. Nah, jadi indah sekali munajat beliau ini. Ya Allah, jadikanlah kesalahan-kesalahan kami sebagai kesalahan-kesalahan yang kesalahan-kesalahan orang yang Engkau cintai. Kenapa beliau bermunajat begitu? Ya, karena kalau orang dicintai oleh Allah, kesalahan-kesalahannya akan dimaafkan. Tapi sebaliknya, wala taj'al hasanatina, dan jangan Engkau jadikan kebaikan-kebaikan kami hasanati man abghadta, sebagai kebaikannya orang-orang yang Engkau benci. Baik, kita tambah satu lagi. La amala arjalil qabuli. La amala, tidak ada amal arjalil qabuli yang lebih diharapkan untuk diterima. Min amalin, dari sebuah amal yaghibu anka syuhuduh wa yuhtaqaru indaka wujuduh. Tidak ada amal yang lebih diharapkan untuk diterima dibandingkan amal yang engkau sirna dari menyaksikan amal itu. Wa yuhtaqaru indaka, dan menjadi rendah di sisimu wujuduh, keberadaan amal itu. Artinya apa? Amal yang lebih diharapkan untuk diterima itu adalah amal yang kita tidak menyaksikan kita sebagai orang yang beramal. Singkatnya begitu. Kenapa? Ya, karena kalau orang beramal, dia tidak menyaksikan dirinya beramal, itu amal yang lebih dekat
kepada penerimaan. Karena di situ tidak ada terinfeksi penyakit ria, ujub, sum'ah, sombong. Adanya orang terinfeksi virus-virus itu, sombong, ya, ria, ujub dalam amalnya. Kenapa? Karena dia menyaksikan amal, menyaksikan dirinya yang berprestasi, menyaksikan dirinya yang beramal, menyaksikan dirinya yang bergerak, menyaksikan dirinya yang telah berupaya keras, menyaksikan dirinya orang yang hebat. Nah, disitulah potensi amal itu tidak diterima, hancur. Maka dalam hikam yang ke-51 ini beliau mengatakan, la amala arjalil qabuli min amalin yaghibu anka syuhuduh wa yuhtaqaru indaka wujuduh. Tidak ada amal yang lebih diharapkan untuk diterima dibandingkan amal yang di situ engkau sirna dari menyaksikan amal dan engkau melihat amal itu rendah, dalam arti tidak menganggap bahwa amalmu itu besar. Karena ketika kita melihat amal kita besar, maka kita akan berbangga, ya. Kita merasa lebih dari orang lain, bahkan merasa Allah punya hutang pada kita. Ya Allah, saya ini sudah melakukan ini. Mana balasannya? Nah, seperti itu. La amala arjalil qabuli, tidak ada amal yang lebih diharapkan untuk diterima. Aili qabulillahi lahu, yakni untuk diterima oleh Allah, min amalin, dari sebuah amal yaghibu anka syuhuduh, yang di situ engkau ghaib atau engkau sirna dari menyaksikan amal. Di antas hada annalladzi waffaqaka lahu Allah. Ya. Tapi yang benar adalah engkau menyaksikan bahwasanya kamu melakukan itu semata-mata karena diberi taufik oleh Allah, diberi pertolongan, diberi kekuatan. Walaulahu, karena seandainya tidak diberi taufik oleh Allah, nah maknanya kalau orang beramal menyaksikan Allah, menyaksikan dia diberi taufik oleh Allah, ini maknanya dia tidak menyaksikan amal, tapi menyaksikan Allah yang memberi petunjuk, yang memberi kekuatan. Tapi kalau dia menyaksikan amal, dia melihat dirinya yang beramal, dirinya yang telah berjasa besar dalam menumbuhkan amal itu. Nah, ini sumber kehancuran dari amal. Walaulahu, karena seandainya bukan karena Allah, bukan karena taufik Allah, masodaro minka, tidak akan terbit muncul darimu dalikal amal-amal itu. Wa yuhtaqaru indaka wujuduh, dan menjadi rendah, hina di sisimu keberadaan amal itu. Artinya engkau tidak menganggap, tidak melihat amal yang engkau kerjakan itu amal yang besar. Kalau kita melihat, wah ternyata saya satu malam sudah mampu sholat sunat 100 rakaat ya, kan kita menganggap besar, Mak. Jadi walaupun dia melakukan amal besar banyak, tapi dia tetap melihat itu sedikit. Ya Allah ta'tamida alaihi, maksudnya adalah kamu tidak bersandar pada amal itu. Fitahsili amrin, untuk mendapatkan minal umuri, dari perkara-perkara, seperti kal wusuli ilallah wal qurbi minhu, ya, seperti sampai pada Allah dan dekat dengannya. Jadi dalam berjalan menuju Allah, dia tidak bersandar pada amal. Karena yang menyampaikan kepada Allah itu sebenarnya adalah fadl dari Allah. Amal itu hanya sebagai perantara kecil. Nah, karena kalau orang amal bersandar pada amal, tidak menyampaikan pada Allah itu. Wa nailid darajat wal maqamat, dan dia bersandar dengan amalnya untuk mendapatkan derajat dan maqamat. Liru'yatika taksira fihi wa adami salamatika minal afat almani anfi min qabuli. Karena yang demikian itu engkau menyaksikan, ya, menyaksikan dirimu sehingga tidak lepas dari penyakit-penyakit yang menghalangi diterimanya amal. Wa fi ba'din nusakhi, dan di sebagian naskah yang lain, arjalil qulub, lebih diharapkan di dalam hati, aili sholihiha, yakni lebih diharapkan untuk kebaikan hati itu sendiri. Demikian dulu kajian kita hari ini. Mohon maaf saya ada tamu untuk diantarkan ke pelabuhan ini, keberangkatan kapal jam 7 nggih. Jadi saya izin lebih awal nggih. Demikian dulu, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين يا رب العالمين. Nggih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.